Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengembangan kurikulum Merdeka Bermain, Merdeka Belajar, tema Aku Cinta Indonesia, dengan konten bahasa dan literasi. Selanjutnya, di sini ada sebuah kerangka konseptual berbasis konten pembelajaran bahasa dan literasi anak usia dini. Di sini sudah terdapat model program kegiatan bermain berbasis konten bahasa dan literasi dalam rangka meningkatkan perkembangan bahasa dan literasi anak usia dini. Di sini sudah terbagi bagian-bagiannya dari konten bahasa dan literasi tersebut. Yang pertama adalah bahasa reseptif, lalu yang kedua bahasa ekspresif, lalu yang ketiga adalah perkembangan bahasa simbolik, lalu membaca dan menulis. Nah, selanjutnya, setelah kita mengembangkan kerangka konseptual, di sini kita akan melakukan pengembangan tema berbasis profil pelajar Pancasila dengan tema Aku Cinta Indonesia, dan proyek temanya adalah Pekan Bahasa Nusantara karena sudah disesuaikan dengan konten bahasa dan literasi. Di sini sumber buku yang digunakan adalah Aku Anak Indonesia. Dari tema Aku Cinta Indonesia dengan proyek tema Pekan Bahasa Nusantara, kita akan membagi tema-tema kegiatan per minggu. Nah, untuk minggu pertama di sini kita akan membahas tentang bahasa daerah. Untuk minggu kedua kita akan membahas tentang cerita rakyat. Lalu minggu ketiga kita membahas tentang puisi dengan tema Bangga Menjadi Indonesia. Lalu yang keempat itu berkenaan dengan lagu dan alat musik angklung. Lalu yang kelima, minggu kelima itu merupakan puncak tema dengan temanya itu adalah, proyek temanya adalah Pekan Bahasa Nusantara. Nah, setelah melakukan pengembangan tema berbasis profil pelajar Pancasila ini, maka kita akan melakukan tahap selanjutnya. Nah, tahap selanjutnya itu kita akan mulai menjabarkan kegiatan-kegiatannya per minggu ya. Baik, selanjutnya di sini ada terdapat peta konsep atau rancangan kegiatan bermain dengan tema profil pelajar Pancasila Aku Cinta Indonesia, proyek temanya Pekan Bahasa Nusantara. Nah, kita mulai menjabarkan, misalnya di minggu pertama kita akan membahas tentang bahasa daerah. Nah, untuk hari pertama, di minggu pertama itu kita akan membahas bahasa Betawi, lalu hari kedua kita membahas bahasa Melayu, hari ketiga bahasa Sunda, hari keempat bahasa Minangkabau, hari kelima kita akan membahas bahasa Bali. Nah, lalu minggu kedua kita membahas tema yang berbeda, yaitu tentang cerita rakyat. Kita bisa tentukan. Nah, misalnya hari pertama kita akan membahas tentang cerita rakyat Betawi, hari kedua membahas cerita rakyat Riau, hari ketiga kita akan membahas cerita rakyat Jawa Barat, keempat kita akan membahas cerita rakyat Sumatera Barat, dan yang kelima cerita rakyat Bali. Nah, begitu juga untuk minggu ketiga, temanya tadi kan adalah puisi dengan temanya Bangga Menjadi Indonesia. Nah, di hari pertama ada kegiatan membaca puisi Negaraku Indonesia. Hari kedua, anak-anak membuat puisi sederhana, ini terdiri dari 2 bait. Lalu hari ketiga membaca puisi dengan ekspresi, dan yang keempat membuat buku sesuai isi puisi, dan yang kelima mengadakan permainan. Di sini permainannya adalah bermain kuda bisik dalam kelompok. Lalu di minggu keempat itu kita membahas tentang lagu dan alat musik angklung ya. Hari pertama itu kita membahas mengenai lagu nasional Indonesia Raya, Tanah Airku, atau Hari Merdeka. Jadi ini bisa ditentukan oleh guru dan anak ya nantinya. Jadi ini hanya sebagai contoh saja. Lalu yang hari kedua kita akan membahas tentang mengenal alat musik daerah, dan di sini sudah ditentukan yaitu angklung. Lalu yang ketiga kita akan memainkan alat musik angklung. Yang keempat menyanyikan lagu nasional yang sudah tadi dipilih dan ditentukan. Lalu yang kelima, membuat alat musik sederhana dari barang bekas. Nah, di minggu kelima, yaitu di mana di sini terdapat puncak tema dengan tema Pekan Bahasa Nusantara, maka di hari pertama itu kegiatannya adalah pementasan drama cerita rakyat Nusantara. Lalu di hari kedua
ada lomba membuat poster Indonesia Tanah Airku. Dan di hari ketiga, cepat tepat bahasa daerah. Hari kelima, hari keempat maksudnya di sini adalah kita mulai melakukan proyek. Nah, proyek ini nanti dilakukan bersama-sama anak-anak dan guru. Dan di sini proyeknya adalah membuat perpustakaan kecilku. Sesuai dengan temanya tadi, dengan puncak temanya itu Pekan Bahasa Nusantara. Baik, selanjutnya. Jadi setelah peta konsep atau rancangan bermain ini tadi, kita lalu melakukan pengembangan klasifikasi bermain kreatif. Nah, di sini yang pertama, yang klasifikasi bermain kreatifnya adalah kreasi terhadap objek. Nah, proyek temanya, kegiatannya, misalnya saya ambil satu contoh di sini adalah cerita rakyat Betawi, dan dipilihlah cerita rakyat Si Pitung. Nanti kegiatannya itu adalah menceritakan kembali isi cerita dengan bahasa sendiri di depan kelas, jadi ada show and tell di sini. Lalu yang kedua, cepat tepat menjawab pertanyaan guru tentang cerita yang telah diceritakan. Lalu berikutnya adalah menggambar dan mewarnai gambar Si Pitung. Nah, ini untuk yang pertama. Lalu yang berikutnya, selanjutnya dari klasifikasi bermain kreatif, ada kreasi terhadap objek. Ya, di sini kreasi terhadap objek adalah anak membuat di sini cerita rakyat Bawang Kesuna ya. Contoh lainnya begitu ya. Kegiatannya adalah membuat kreasi udeng atau ikat kepala khas Bali. Ini salah satu contohnya nanti. Selanjutnya, nah, yang pertama tadi saya sudah jelaskan bahwa itu tentang kreasi terhadap objek. Lalu yang kedua, ini adalah permainan cerita bersambung. Nah, permainan cerita bersambung ini kegiatannya adalah bermain kuda bisik dalam kelompok. Jadi anak membuat kreasi puisi terlebih dahulu, lalu dari kreasi puisi tersebut dibuatlah permainan kuda bisik begitu ya, permainan puisi bersambung. Lalu yang ketiga adalah permainan dengan pertanyaan kreatif. Jadi kegiatannya adalah berisi tentang pertanyaan-pertanyaan kreatif yang nantinya bisa dituangkan dalam kegiatan anak bermain tebak gaya menggunakan bahasa daerah. Di sini saya tentukan adalah bahasa daerah Sunda, ya, bahasa daerah Jawa Barat, yaitu bahasa Sunda. Nah, di sini kegiatan berikutnya adalah anak bermain kuis cepat tepat bahasa daerah dengan kartu kata dan gambar. Lalu berikutnya, yang keempat adalah permainan gerak kreatif. Nah, dalam permainan gerak kreatif ini berisi kegiatan-kegiatan sebagai berikut, yaitu paduan suara anak, lagu nasional, gerak, dan lagu. Jadi di sini contoh lagunya bisa Tanah Airku, Hari Merdeka, Maju Tak Gentar, dan lain-lain. Jadi bisa ditentukan sendiri oleh anak dan guru nantinya. Lalu yang terakhir, yang kelima adalah permainan drama kreatif. Nah, kegiatannya adalah anak-anak bermain drama, salah satu cerita rakyat. Di sini dipilih cerita rakyat Danau Situ Bagendit. Di sini anak memakai kostum drama, lalu juga ada persiapan panggung dan properti drama. Selanjutnya, di sini selanjutnya ada pengembangan materi belajar dan bermain. Nah, di sini minggu keempat, hari pertama, adalah kegiatannya lagu nasional Indonesia. Di sini saya ambil contohnya ya, di sini untuk minggu keempat ya. Deskripsi kegiatannya adalah menyanyikan lagu nasional Indonesia, bebas lagunya, contohnya misalnya lagu Maju Tak Gentar, dengan gerak dan lagu. Nah, di sini indikatornya adalah pengembangan perilaku intrapersonal, pengembangan bahasa linguistik, pengembangan fisik, bodily kinestetik, dan yang terakhir adalah pengembangan seni atau musical. Di sini yang dikembangkan adalah anak dapat memiliki kepercayaan diri, anak dapat menyanyikan lagu dengan sikap yang benar, lalu yang terakhir anak dapat melakukan koordinasi gerakan mata, kaki, tangan, kepala mengikuti irama lagu. Selanjutnya, media, alat, dan bahan, dan langkah kegiatannya. Nah, media yang diperlukan adalah video lagu nasional Maju Tak Gentar, sumbernya ini di YouTube, lalu
juga lirik atau syair lagu Maju Tak Gentar. Nah, langkah kegiatannya adalah yang pertama, anak menyimak guru memberi contoh dan menjelaskan lagu nasional Maju Tak Gentar. Lalu yang kedua, anak menyanyikan lagu nasional Maju Tak Gentar. Dan yang ketiga, anak menyanyikan lagu nasional Maju Tak Gentar dengan gerakan mengikuti irama. Selanjutnya, di hari keempat, maksudnya di minggu keempat, di hari kedua, ya. Jadi ini termasuk pengembangan materi belajar dan bermain harian, ya. Jadi yang hari kedua itu adalah kegiatannya adalah alat musik daerah angklung. Nah, deskripsi kegiatannya adalah anak belajar tentang bagian fungsi alat musik angklung dan anak menghias angklung. Nah, indikator di sini adalah pengembangan perilaku, lalu pengembangan bahasa, pengembangan fisik, dan pengembangan seni. Tujuannya adalah anak dapat terampil menggunakan tangan kanan dan kiri, anak dapat mengenal bagian-bagian alat musik, anak dapat memiliki sikap kreatif, dan anak dapat menggambar sesuai gagasannya. Selanjutnya, nah untuk hari kedua ini kita juga menyiapkan alat dan bahan, ya, dan langkah kegiatan. Nah, yang pertama medianya adalah angklung dan gambarnya. Jadi sediakan angklung dan juga gambar angklung, ya, sehingga anak dapat mengerti nanti bagian-bagian dari alat musik angklung. Lalu selanjutnya kita juga menyiapkan hiasan, misalnya berupa luspart, benda-benda daur ulang, lalu ada pensil, penghapus, cat akrilik, dan kuas. Nah, untuk langkah kegiatannya, yang pertama, anak menyimak penjelasan guru tentang bagian-bagian angklung dan fungsi angklung. Lalu yang kedua, anak menjawab pertanyaan seputar bagian-bagian angklung dan fungsi angklung. Lalu yang ketiga, anak menghias angklung sesuai kreasinya masing-masing dengan media yang tersedia. Nah, lalu ini untuk hari kedua. Selanjutnya, untuk hari ketiga di minggu keempat, kegiatannya adalah bermain alat musik. Jadi deskripsi kegiatannya adalah bermain alat musik angklung dengan lagu nasional Indonesia dalam kelompok. Indikator yang dikembangkan adalah pengembangan perilaku, pengembangan fisik, pengembangan seni, dengan tujuan agar pertama anak dapat terampil menggunakan tangan dan kiri, lalu anak dapat memainkan alat musik atau instrumen, lalu berikutnya anak dapat memiliki sikap kreatif, lalu anak dapat memiliki sikap kooperatif dengan teman, dan yang terakhir anak dapat menggunakan berbagai macam alat musik tradisional maupun alat musik lainnya untuk meniru suatu irama atau lagu tertentu. Nah, selanjutnya kita mempersiapkan media, alat dan bahan, dan langkah kegiatannya. Yang pertama adalah medianya adalah angklung, yang kedua adalah papan notasi angka lagu Maju Tak Gentar. Lalu berikutnya langkah kegiatan. Yang pertama, anak menyimak terlebih dahulu, guru menjelaskan cara memegang dan bermain angklung. Lalu yang kedua, anak menyimak guru menjelaskan lagu nasional Maju Tak Gentar. Lalu yang ketiga, anak memainkan angklung dalam kelompok. Dan yang terakhir, anak bermain angklung mengikuti papan notasi angka sesuai dengan arahan guru. Nah, berikutnya untuk hari keempat, ya. Untuk hari keempat, di sini nama kegiatannya adalah paduan suara anak. Deskripsinya adalah paduan suara lagu nasional, gerak dan lagu memakai kostum daerah. Indikatornya adalah pengembangan perilaku, pengembangan bahasa, pengembangan fisik, lalu pengembangan seni. Nah, di sini anak dapat memiliki sikap kreatif tujuannya. Lalu yang kedua, anak dapat memiliki sikap kooperatif dengan teman. Lalu yang ketiga, anak dapat menyanyikan lagu dengan sikap yang benar. Nah, selanjutnya kita menyediakan atau menyiapkan media, alat dan bahan, dan langkah kegiatannya. Lalu media yang kita siapkan itu adalah yang pertama instrumental lagu Maju Tak Gentar, kita bisa mencarinya di YouTube. Lalu yang kedua, lirik atau syair lagu Maju Tak Gentar, dan yang ketiga kostum daerah. Di sini bebas kostum daerahnya, masing-masing anak boleh memakai kostum daerah sesuai dengan pilihan atau mungkin ditentukan oleh gurunya, ya. Jadi masing-masing anak bisa berbeda-beda kostum daerah yang dipakai.
Lalu selanjutnya, berikutnya untuk langkah kegiatan ya. Nah, untuk langkah kegiatan sendiri yang pertama adalah anak menyimak guru menjelaskan lagu nasional Maju Tak Gentar. Lalu yang kedua, anak menyanyikan lagu dalam kelompok dan diiringi gerakan yang seirama. Oke, ini untuk hari keempat. Selanjutnya, ke hari berikutnya, yaitu hari kelima. Di minggu keempat, nama kegiatannya adalah alat musik sederhana. Deskripsi kegiatannya adalah membuat alat musik sederhana, di sini adalah marakas. Indikatornya adalah pengembangan perilaku, pengembangan fisik, pengembangan seni. Nah, di sini tujuannya adalah agar anak dapat memiliki sikap kreatif dan anak juga dapat membuat karya seperti bentuk sesungguhnya dengan berbagai bahan, kertas, plastisin, atau balok, dan lain-lain. Selanjutnya, kita akan menyiapkan media, di sini alat dan bahan, dan langkah kegiatannya. Lalu media yang kita gunakan itu yang pertama adalah 2 botol bekas minuman Yakult, lalu yang kedua adalah beras, lalu yang ketiga adalah lem uhu, ya di sini lem, yang keempat kertas origami, lalu yang kelima gunting, lalu kita juga bisa menyiapkan spidol warna-warni. Di sini juga ada link video tutorialnya. Untuk langkah kegiatannya sendiri, yang pertama adalah anak menyimak guru menjelaskan cara membuat alat musik marakas. Lalu yang kedua, anak memasukkan beras ke dalam botol. Ketiga, rekatkan bagian atas botol satu dengan yang lain. Dan anak dengan kertas origami tadi juga dapat dihias kertas origaminya, lalu nanti direkatkan juga untuk melapisi atau menutupi botol yang kita gunakan. Lalu gunting ya, jangan lupa digunting kertas origaminya mengikuti bentuk botol. Lalu rekatkan kertas origaminya menutupi botol. Seperti itu. Oke, ini adalah pengembangan materi belajar dan bermain di minggu keempat untuk 5 hari pembelajaran. Selanjutnya, di sini adalah rancangan atau rencana pelaksanaan pembelajaran mingguan RPPM. Ya, untuk minggu pertama, di hari pertama, akan dibahas bahasa sapaan menggunakan bahasa Betawi. Lalu kartu kata bergambar menggunakan bahasa Betawi. Di minggu pertama hari kedua, ini contohnya saya mengambil untuk minggu pertama ya. Jadi minggu pertama hari kedua itu membahas bahasa sapaan menggunakan bahasa Melayu. Lalu bahan belajarnya itu kita gunakan kartu kata bergambar menggunakan bahasa Melayu. Lalu di minggu pertama hari ketiga, temanya berbeda lagi, yaitu bahasa sapaan menggunakan bahasa Sunda. Lalu bahan belajarnya ada puzzle bergambar. Lalu di minggu pertama, di hari keempat ada bahasa sapaan menggunakan bahasa Minangkabau. Lalu kegiatannya itu ada bermain Play-Doh, membuat rumah gadang. Lalu di minggu pertama hari kelima juga membahas bahasa sapaan menggunakan bahasa Bali. Lalu digunakan juga bahan belajarnya adalah kartu kata di sini. Baik, selanjutnya adalah pelaksanaan pembelajaran harian RPPH. Di sini contohnya saya ambil 1 hari kegiatan. Di sini saya mengambil kegiatan di Pekan Bahasa Nusantara, tapi untuk puncak tema di hari kelima, di hari keempat ya, di hari keempat minggu kelima. Di sini nama kegiatannya adalah Perpustakaan Kecilku. Jadi deskripsi kegiatannya adalah ada pameran kreasi buku, puisi anak, lalu ada pameran poster, jadi hasil karya yang sudah anak buat, itu ya berupa poster, puisi, lalu pameran hasil karya lainnya itu akan dipajang di perpustakaan kecilku ini ya, di kegiatan perpustakaan kecilku ini di minggu kelima di hari keempat, puncak tema Pekan Bahasa Nusantara. Baik, selanjutnya. Untuk indikator sendiri di sini adalah pengembangan perilaku dan pengembangan bahasa. Tujuannya adalah agar anak memiliki lebih banyak kata-kata untuk mengekspresikan ide pada orang lain, serta anak memiliki kepercayaan diri. Jadi media atau alat dan bahan atau langkah kegiatannya adalah medianya di sini adalah hasil karya anak.
Jadi berupa kreasi buku puisi, poster Indonesia Tanah Airku, kreasi angklung, kreasi tanjak, kreasi pledo, alat musik marakas, lalu hasil karya anak berupa mahkota, lalu ada kreasi gambar si pitung dan gambar danau. Nanti langkah kegiatannya yang pertama adalah guru dan anak mempersiapkan beberapa area sebagai perpustakaan kecil dan bersama-sama menghias area tersebut. Lalu yang kedua, guru mengundang orang tua anak untuk datang ke sekolah. Dan yang ketiga adalah anak memandu orang tua menjelaskan isi perpustakaan kecil mereka. Baiklah, sekian pemaparan dari saya mengenai pengembangan kurikulum Merdeka Bermain, Merdeka Belajar dengan tema Aku Cinta Indonesia dan konten bahasa literasi. Saya berharap apa yang sudah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi para guru, mahasiswa, dan praktisi PAUD. Dan jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe YouTube Aimaka PAUD, Anak Indonesia Mandiri, Maju dan Berkarakter PAUD.